Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa rabi'uha an yakunu arba'in. Wa rabi'uha, adapun yang keempatnya daripada syarat-syarat sah Jumat yang ada 6, an yakunu arba'ina, yaitu bahwa ada oleh mereka ahli Jumat arba'ina, yaitu 40 orang. Qala Zayyadi, berkata Imam Zayyadi, ay walau minal jinni, sekalipun yaitu daripada bangsa jin. Kama fil jawahiri, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Al-Jawahir. Walau kanu arba'ina faqat wa fihim ummiyun qassara fit ta'allumi lam tasihha jum'atuhum libutnani salatihim. Andai ada oleh mereka ahli Jumat yaitu 40 orang, wa fihim, dan di dalam 40 itu ummiyun, ada orang ummi, qasara, yang teledor, ia ta'allumi, pada belajar, lam tasihha jum'atuhum, maka tidak sah oleh salat Jumatnya mereka, libutlani salatihim, karena batal salatnya mereka, fayaqduna, maka mengqadha mereka, fa in lam yuqassir wal imamu qari'un sahhat jum'atuhu, jika tidak teledor oleh si ummi, padahal adapun imamnya qari'un, yaitu qari, bisa baca Fatihah, sahhat jum'atuhum, maka sah oleh salat Jum'ahnya mereka, kama law kanu kulluhum ummiyina fi darajatin wahidatin, sebagaimana jikalau ada oleh mereka ahli Jumat seluruhnya yaitu ummi pada satu derajat yang satu. Qala al-Bajuri, berkata Imam al-Bajuri, fasyartun antasihha salatuhu li nafsi, maka yaitu syaratnya bahwa sah oleh salatnya seseorang li nafsi, untuk dirinya, kama fi syarahir Ramli, begitu. Ada apanya? Coba ini kok kepotong ini, enggak jadi sayanya. Terlalu. Oh iya, pantas enggak jadi. Pinjam pulpen Monor. Ini kurang nih kitabnya, kurang mahal doang ini. Sebentar. Langsung. Fasyartu kullin, gitu. Kurang gitu. Fasyartu kullin antasihha salatuhu li nafsihi, maka adapun syaratnya tiap-tiap satu dari ahli Jumat, yaitu bahwa sah oleh salatnya kullin li nafsi, untuk dirinya sendiri, kama fi syarahir Ramli, sebagaimana di dalam syarah Imam Ramli. Wa in lam yasihha kaunuhu imaman lil qaumi,
sekalipun tidak sah oleh keadaan kullin orang itu, yaitu menjadi imam ini dalamnya enggak bagus. Oh iya udah baik. Cuma di dalam udah enak ini. Oh iya baik, ayahnya baik, saya pegang dua dah. Sebab sayanya kasihan yang di rumah paham, di masjid nggak paham, rugi. Wa afta Muhammad Saleh Ar-Rais bi annahu la tanaqidul jumu'atu haitsu kana fihim ummiyah. Dan berfatwa oleh Sidi Syekh Muhammad Saleh Rais Az-Zamzami dengan bahwasanya yaitu tidak jadi oleh salat Jumat haitsu kana fihim ummiyun, sekira-kira ada pada ahli Jumat orang yang ummi. Wa yasqutul wujubu anil baqina, dan gugur oleh kewajiban Jumat dari orang setinggalnya. Fayusalluna zuhran, maka salat mereka zuhran sebagai salat zuhur. Wallahu a'lam. Segini dulu. Jadi agar supaya salat Jumat itu sah dalam mendirikan Jumat, maka ada aturan dalam agama itu. Apa aturannya? Jumlah jamaah Jumat itu 40 orang. 40 orang, orang yang ahli Jumat. Artinya ahli Jumat, dia laki-laki, dia merdeka, dia baligh, dia berakal, dia mustautin, orang situ. Jadi 40 orang tuh orang situ. Orang situ. 40 orang tuh. Ibarat gini, ini masjid nih, Al-Akhyar nih umpamanya. Orang sih banyak gede masjidnya, ada 1000 yang sholat Jumat. Orang kebun mangganya ada berapa itu? Orang kebun mangganya dihitung ada 30, nggak jadi, berarti nggak ada 40, bukan jumlah orangnya. Setelah kita terpenuhi orangnya kudu 40 orang. 40. Saya pernah di kantor daerah Jakarta Selatan. Ininya bagus. Enggak apa-apa. Ini nggak nempel. Tempelin mana? Copot. Iya Pak. Jadi kudu 40 jumlahnya. 40 kriteria orang yang ahli Jumat. Begitu. Ahli Jumat. Maka sebetulnya aturan Jumat itu
kalau diejawantahkan di dalam peraturan bernegara, cara kita mengambil pekerja tuh dari orang situ. Jadi nyelamatin kalau di kantor tuh. Kita mau ngadain Jumat nih kantor, ada orang situnya. Jadi enak. Jadi buat ngesahin, ngadain begitu. Tapi kalau lah ngadain di kantor di Jakarta nih, di sini ke Bayoran, yang sholat orang Tangerang ada 500, orang Bekasi 500, Bekasi, orang Depok 500, kan 1.500. Nah, orang Jakartanya berapa ini? Begitu. Tuh dihitung tuh untuk esa Jumat. Tuh begitu. Bukan terhitung. Ini saya cerita ada satu perkantoran sampai ujungnya saya ngajar. Itu awal mula saya ketemu Taufik tahun berapa itu ya? Yang nganterin ke kantor itu Taufik. Kukuhnya nggak bisa. Taufik nih saya kenal dari kuku. Pokoknya dari situlah dekat Blok M kantornya. Saya kalau sebut nggak enak, direkam ini. Karena ITE saya. Kalau saya sebut repot. Emang ada rekaman tuh kita harus hati-hati. Begitu. Karena yang rekam ini nggak tanggung jawab. Hidup saya kan kurang ajar banget. Hidup saya. Hidup dia. Jadi ini dari Jakarta Selatan. Jadi saya itu kala itu diundang Jumat. Kebetulan bosnya itu manajernya lah. Jamaah majelis saya sebut aja. Jadi saya suruh bantuin lah saat Jumat begitu. Khotib ya baik. Saya isi. Jadi kata dia sebentar Pak Kiai saya hitung dulu baru 30 kata dia gitu, bentar lagi lah, lagi baru ada. Baik, jadi saya tanya, Bang ini orang mana? Kalau abang kan saya tahu tinggalnya di Pamulang, ini orang Pamulang ini manajernya ini. Yang ini orang Bekasi, ini orang Tangerang, yang orang Jakartanya berapa? Iya, 4 katanya. Dari 30. Waduh, yang bagaimana? Ini aturan Jumat ada aturannya. Awal mula saya ngajar daerah situ, di kantor itu. Akhirnya manajer itu karena bagus pindah ke Senayan, hotel olahraga itu dekat Plaza. Saya ngajar juga, teman saya nggak bisa harinya waktu itu udah. Nah, begitu. Jadi nggak bisa bukan ngitung orang tuh 2, 3, bukan. Ini orang mana? Ini orang mana? Orang begitu. Kita harus tahu tuh. Ngadain Jumat kita di pondok ngadain Jumat santri semua ada 5.000 yang orang situ kiainya doang, santri dari Papua dari mana nggak bisa. Makanya Darun Najah tuh ngaji masjidnya di depan biar orang kampung ikut sholat begitu maksudnya. Orang ngaji tuh begitu. Dari orang kampung boleh satu situ. Yang membuatnya yang ngesain dia pada. Kita mau guru apa? Kayak model begitu. Gitu dulu jam itu. Jadi ada aturannya Jumat itu, ada aturannya. Enggak asal, enggak asal. Ahli Jumat. Ini udah bener nih orang situnya 40 lebih dah balik akal segala macam. Gampang 40 aja dah. 40 aja. Orang situnya 40
Ya tamu sih banyak dah. Di kantor ada 1000, dari 1040. Cuma dari 40 nih, satu enggak bisa baca Fatihah. Satu dari 40 nih enggak bisa baca Fatihah. Alhamdulillah bilang ngalamin. Ketika ditegur alamin, masih mending ngalamin daripada ngalamun. Ini enggak cerita mending sama kagak mending. Ini ain alamin. Satu nih masalah Fatihahnya. Jadi 39 benar Fatihahnya atau enggak benar. Itu bagaimana? Kata Syekh Nawawi, walau kanu arba'ina faqat, kalau mereka pas-pasan, berapa tuh pas-pasan tuh? 40. Wa fihim, di 40 tuh satu orang ummiyun, kagak bisa baca Fatihah. Itu yang disebut ummi itu begitu dalam bab sholat, tidak bisa baca Fatihah. Begitu. Bagaimana lam tasihah Jumatub, ora sah Jumat. Kalau 40 pas. Aku doang tuh yang gak bisa. Kagak sah Jumatnya. Bagaimana kagak sah itu? Adakah catatan? Ada. Catatannya yang gak bisa nih kagak belajar Fatihah. Udah kagak bisa, kudunya ngaji taksin Quran. Ini kagak gitu. Jadi ada 40 orang atau baca Fatihahnya nggak bisa. 40 enggak sah sholat Jumatnya, enggak sah. Terus orang-orang tuh qodoin dohor, qodoin aja. Orang kurang atuh tuh begitu. Padahal 40 itu begitu. Jadi kita kudu benar. Begitu. Kudu benar. Kalau orangnya udah 40, orang situ khotib dari luar, boleh. Dia tamu namanya. Tapi kalau 39 ditambah dia kagak jadi. Begitu. Kagak jadi. Itu Jumat tuh begitu. Memang yang paling enak kalau bab Jumat tuh yang paling bagus ya liburnya Jumat. Orang kita semua tuh iya. Padahal negara kita itu muslimnya mayoritas atau minoritas? Mayoritas, tapi nggak bisa. Libur kan bisa aja libur Jumat Sabtu itu kan kesepakatan libur, kesepakatan cuti aja bisa. Sepakat libur ini kejepit nih, itu kejepit. Libur sih Selasa, Senin ini kejepit nih, liburin aja bisa. Kalau kesepakatan kenapa dia kagak bisa kalau sepakat? Kan muslim 80%. Tapi kan masalahnya 80% semuanya bui. Gitu. Jadi hidangan aja. Disuruh nyoblos doang. Begitu. Tengkar waktu pemilu, entar mau akur lagi. Gitu ya, kerjaan begitu kita. Mau bagaimana? Itulah menyebabkan kemudian ada inisiatif Pak Yusuf Kala. Itu jasanya besar. Sepanjang yang saya tahu, kantor boleh ngadain Jumat. Begitu. Kenapa? Lah ini orang muslim udah saat Jumat. Kalau enggak liburnya Minggu. Enggak mau orang Kristen, Jumat aja dah. Boleh bikin Jumat kantor. Itu penyebab awal bikin Jumat di kantor. Di antaranya sepanjang yang saya tahu. Kita tuh kalah mulu. Begitu. Kalau mau bijak pemerintah itu 80% muslim, 80% dia kebijakannya untuk muslim mestinya. Kan yang nyumbang pajak muslim yang banyak. Bagaimanapun juga kan yang banyak bayar pajak pada.
Tapi kalau muslim keras sedikit teroris gitu. Jadi ya udah kadongan kita, bagaimana, dan nurut aja udah daripada benjut gitu. Susah. Inilah pada urusan ibadah ini nggak gampang. Urusan ibadah rada repot. Begitu, makanya pengurus masjid itu yang cerdas, pengurusnya 40. Pengurusnya itu yang banyak. Bagian umum kayak bagian apa kayak begitu. Berapa? Iya, maksudnya begitu. Begitu. Pengurus tuh harus banyak. Cuman nanti bukan di angka. Bukan. Jadi berapa pengurus masjid itu dihitung pada waktu sholat subuh. Dihitungnya pengurus masjid tuh yang dihitung pada waktu sholat, jangan di Idul Adha. Kalau di Idul Adha banyak tuh pengurus masjid tuh, gua pengurus begitu. Kalau Idul Adha, nah pada waktu sholat subuh tuh dihitung berapa tuh, itulah pengurus begitu. Pengurus begitu. Jadi maksudnya biar apa banyak tuh, untuk menutupi Jumat ini nih. Jumat nih begitu. Jadi ketika orang tanya nih ada berapa ahli Jumatnya, udah gue catat dari awal gue jadi pengurus, udah 40. Selebihnya ini dari tambahan buat menutupi bidang ini, menutupi bidang ini dari ini udah saya hitung begitu, maka jumlahnya 100 gitu. Tapi yang 40 udah saya hitung begitu. Biar apa? Ngesain Jumat ini repot. Tapi kalau kita sebagai pengurus masjid, yang dihitung bukan itunya, ini tromol banyak sedikit, ini jadi masalah kita. Maka banyak musola itu pengen jadi masjid karena sumbangannya gedean kalau masjid, bantuan pemerintahnya boti begitu, akhirnya begitu jadi repot. Padahal pemerintah tuh bagus mau bantu begitu, bagus begitu. Ada juga ngimamin kagak, dia kalau ada itu jatah imam dia rekeningnya, padahal kagak jadi imam. Yang imam enggak dapat, ribut lagi, ada aja panjang urusan. Ini jadi repot. Jangan desain pemerintahnya udah bagus. Kalau pemerintah bagus, rapihin aja yang kurang-kurang. Jangan kalau kukunya panjang yang dipotong tangannya. Udah pemerintah nggak usah, jangan pemerintah jangan dikata nggak usah, jangan. Yang menyimpangnya dilurusin begitu. Jangan yang dirombak kebijakannya, rugi kita gitu. Rugi. Kalau ada orang itu 40 lempeng bang, tahu lempeng? Udah pas banget. Satu umi qasara fit ta'allum, yang teledor pada belajar, maknanya kagak ngaji Quran. Kalau ngaji masih salah mulu, ngalamin gitu. Masih ngaji, ini dimaklum karena masih ngaji. Itulah keuntungan orang ngaji tuh, ibadahnya pasti diterima. Makanya jangan tinggalin ngaji. Dari mana kita berani pastikan orang yang ngaji itu diterima? Begini, ada bocah belajar sepeda, lalu nabrak-nabrak, jatuh-jatuh. Kira-kira ditertawakan apa dimaklumi?
Ditertawakan apa dimaklumi? Kenapa dimaklumi? Nah, kita begitu. Kita sholat, ada yang kurang-kurang, malaikat lapor sama Allah, ya Rabb, nih orang sholatnya kurang. Allah tanya, ngaji enggak? Ngaji. Udah terima aja. Masih ngaji, masih belajar, maklumin aja. Jamak, tuh jamak, masih belajar. Tuh keuntungannya orang yang ngaji, dimaklumi aja. Orang masih ngaji, dimaklumi. Nah, kita itu kan begitu, kudu belajar. Orang masih belajar, dimaklumi. Kalau enggak belajar, kagak sah Jumatnya. Siapa? Dia doang? Bukan. Orang sholat Jumat yang kagak sah berapa? Muanya yang 39. Gara-gara itu kan udah dibilangin susu sebelanga apa kena nila setitik rusak susu sebelanga. Apa maknanya? Sholat Jumat orang 40, satu kagak bisa baca Fatihah, muanya kagak sah. Begitu. Itu begitu. Dari kitab tuh muncul peribahasa kena nila setitik rusak susu sebelang. Begitu. Padahal dia gagasan nih, kan digebukin rame-rame, kudunya menggagas ya kan. Lo ngaji gitu loh, ngaji. Maka sering kita bilang hidup itu nyantai, waktunya kerja, waktunya dagang, waktunya ngaji, waktunya mancing. Jadi hidup itu begitu. Jangan dibikin, jangan sampai waktunya ngaji, mancing, waktunya mancing, kapan ngaji? Ini kan nggak bener kalau dia ngaji kita. Nggak apa-apa. Mau pakai ini? Oh iya boleh. Nggak apa-apa, kasihan ayah aja betul. Cuman kitanya kurang nyaman, suara luar bagus saya tahu, cuman dalamnya kurang bagus. Nggak apa-apa sini, yang ininya nggak apa-apa. Nanti ditegur ayah, nggak apa-apa sini. Harus dua-duanya, nggak apa-apa saya. Nanti besok dikasih itu aja, kasih mic kayak gini nih. Iya, nggak apa-apa, supaya bagus. Begitu, saya tahu ayah hatinya niat pengen ngaji gitu, dapat ganjaran tapi nggak puas, pengen dengar. Begitu, jadi begitu. Kalau kamu belum bikin percis, kalau semuanya kalian bisa. Begitu. Itu bagaimana kalau semuanya kagak bisa Jumat? Ya jadilah begitu. Kalau Jumat, tapi kalau bukan Jumat bisa. Ini semuanya ngalamin, semuanya dohor ngalamin. Itu seguru seilmu, jangan ganggu. Begitu, emang semuanya ngalamin. Lu ngalamin, iya baik dia mundur. Lu juga sama, ya udah kalau sama. Begitu. Jadi bagaimana? Kata Imam Bajuri, rektor Al-Azhar di zamannya kakek guru Syekh Nail Benteni. Senawi itu punya guru namanya Syed Ahmad An-Nahrawi, Ahmad bin Abdurrahman An-Nahrawi, punya guru Imam Bajuri. Jadi kakek guru Syekh Nawi, rektor Al-Azhar, Imam Bajuri, Ibrahim Al-Bajuri. Syaratnya kudu sah sholat sendiri-sendirinya. Kalau orang itu umi nggak belajar, sholatnya kagak sah. Kalau nggak belajar, kalau belajar belum bisa, masih sah. Kalau belajar begitu. Sebagaimana Imam Romli di dalam Nihayatul Muhtaj,
walaupun jadi imam kagak sah. Kayak umi jadi imam kagak sah, tapi jadi makmum sah dalam sholat biasa. Begitu jadi imam kecuali sama-sama umi baru sah, uminya pun kudu sama. Kalau ngalamin dia bisa, tapi begitu an'amta nggak bisa, am'amta nun nggak bisa, siratal ladzina am'amta am'amta, tapi alamin bagus. Ini kagak bisa dua-duanya. Yang ngalamin jadi imam kagak sah, mundur dia ain bisa, am'amta kagak sah, mundur. Yang kayak begini suruh sholatnya masing-masing. Yang model kayak begitu nggak usah berjamaah gitu, ribut mulu ini. Begitu itu dia tuh nggak bisa begitu. Jadi kudu jangan ada umi, coba jangan ada umi. Makanya zaman dulu biar saudara pada paham di kampung-kampung tuh khotib Jumat tuh mimbarnya bukan di depan. Di kampung-kampung mimbarnya di baris ketiga. Ini baris nih, di situnya di baris ketiga bikin mimbarnya gitu. Kenapa nggak di depan? Jadi yang di depan ini ahli Jumat nih, 20 jadi 40 begitu maksudnya. Kadang di baris kedua itu berarti masjidnya gede, jadi sebarisnya udah dihitung 40 begitu. Jadi ini ahli Jumat loh gitu. Yang ini nih begitu, kasih karpet itu tuh putih depannya, gelarin putih. Kalau Jumat orang dulu tuh nggak tahu di Betawi begitu nggak dulu dah, nggak juga, nggak ada mimbar. Oh, nggak tahu sejarahnya. Kalau di daerah itu kenapa tuh kayak begitu maksudnya, di antara maknanya. Jadi Jumat itu nggak gampang. Jadi orang tuh berpikir Jumat itu satu doang, pengen bikin masjid tuh ekonomis, hanya satu doang gitu. Apanya? Iya, urusannya itu masalah faktor tromol aja. Ada kalanya bukan tromol juga. Pada waktu pilihan pengurus kagak kepilih. Emang gua kagak bisa juga apa? Gua bikin Jumat juga ada. Ada begitu. Ada juga penyebabnya masjidnya lagi dipugar. Karena masjid lagi dipugar rusak. Jadi musola dipakai selama masjid belum pas sudah rapi nggak mau. Hah? Iya, nggak mau. Begitu. Itu bisa jadi terjadi begitu. Pokoknya banyak faktor lah. Gitu. Padahal bikin Jumat itu berdasarkan kebutuhan. Bukan bikin masjid. Kalau bikin masjid mau tiap RT juga jadi. Cuman di kita itu nggak bisa dipisah. Kalau udah ngomong masjid pasti Jumat di kita. Nggak bisa antara masjid jami sama masjid ghairu jami. Nggak bisa orang kita. Gitu. Nggak bisa. Susah. Begitu. Susah. Kayak begitu. Wa afta Muhammad Saleh Rais, kitabnya namanya Qurratul Ain bi Fatawal Haramain, 1 jilid. Muhammad Saleh Rais ini guru daripada Al-Wana'i, kakek gurunya Syekh Nawawi, tapi di atas Al-Bajuri.
dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, punya guru Abdullah bin Nur bin Yahya, punya guru, sampai ujungnya Muhammad Saleh Rais Az-Zamzam. Begitu, cucu murid Fathul Mu'in ini, lebih dekat ini. Udah kemarin, Muhammad Saleh Rais Az-Zamzam. Kitabnya Fatwa, ini mufti besar madhab Syafi'i di Mekah di zamannya, dulunya. Kata beliau dalam fatwanya, la tanaqidul jumu'atu, tidak jadi bikin Jumatnya, haitsu kana fihim ummiyun, bila mana ada satu aja orang yang gak bisa baca Fatihah dari 40 tuh, atu aja Fatihahnya nggak bener, nggak jadi Jumatnya, nggak jadi. Jadi sholatnya apa? Dohor aja. Wa yasqutul wujub wal baqin. Jadi gara-gara satu tinggal 39 semuanya Fatihah bener. Atuh dong kagak bener. Udah kagak jadi bikin Jumat. Jadi terus wajib Jumat enggak? Kagak. Yang 39 orang kurang atuh. Jadi sholatnya apa? Wa yusalluna dhuhran. Dohor aja. Enggak usah. Sampai yang atu tuh bisa baca Fatihah. Makanya masjid itu, jadi pengurus masjid selipin atu untuk menjadi guru tahsin. Guru tahsin bisa bergampang, karena di Jakarta tuh kalau ngomong guru Quran gak mau, jadinya guru tahsin. Padahal guru Quran maksudnya gitu, tahsin. Karena kalau ngomong guru Quran, Iqra juga Quran masalahnya, dia kurang keren. Jadi guru tahsin. Ini guru tahsin itu yang pertama gitu, harus dibimbing Fatihah. Nih, kalau saudara jadi pengurus, jangan diserah guru Quran, udah ngaji Quran aja. Yang penting ngajar Quran. Enggak boleh. Dikasih kurikulum. Pertama ngaji Fatihah, artinya saban pertemuan tuh Fatihah mah wajib sebelum ngaji. Fatihah mulu. Jadi dibenerinnya sambil jalan. Jangan langsung mateng, mabok nanti berhenti orang. Begitu. Kalau dibenerin ngamuk. Tahu nggak tatat begitu kata si Kongkong. Gua nih kagak ada yang nyalain bini gua, kagak, anak gua kagak, mantu gua kagak, lu doang yang nyalain gua. Ya dia ngeri lah sama ente, bawanya golok mulu, ya kan? Gitu. Kagak berani, ini kan dibenerin, begitu kan? Dia amuk sama dia. Fatihah dulu, Fatihah selesai gitu. Naik Al-Baqarah jangan, namanya nggak berkuli-kuli. Anas dulu ada Quran namanya Qaidah Baghdadi, itu ngajinya disebut turutan. Apa itu turutan? Kan nggak berurut, bukan. Turutan tuh berkurikulum, artinya turutan tuh kurikulum wajib sholat. Jadi abis Fatihah, ini udah pada bisa kayaknya. Naikin Anas, buat sholatnya dia. Naikin Al-Falaq, sampai Al-Haq, Al-Qumut aja dah, nggak usah panjang-panjang. Yang penting pokok-pokok. Kenapa? Nanti bisa ngimamin taraweh. Kan Al-Qumut, nyelip atuh dan begitu. Kan Al-Qumut mulainya, bener nggak? Kalau udah Al-Qumut ketemu puluh, ya kan? Begitu. Tuh begitu tujuannya, namanya berkurikulum. Kalau udah Al-Qumut selipin satu Inna Anzalnahu, karena baru ketemu di taraweh. Gitu langsung, nggak usah bisa Al-Qumut Al-Qari'ah tuh nggak usah. Ntar ini kurikulum tuh begitu, yang pokok-pokok dulu. Habis Inna Anzalnahu udah kelar nih, pindah Yasin, karena dia demen tahlilan, biar baca Yasinnya benar. Jangan sampai
Ujungnya betul. Fasubhanalladzi biyadi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ilaihinya panjang, madzila qasira. Begitu pendek. Begitu tuh. Jadi ada yang panjang, ada yang pendek. Jangan asal. Gitu. Kenapa tuh Rabbin Nas? Biar tahlilannya benar. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ini enggak panjang, enggak. Biar ngaji. Poda Yasin, Tabarok. Itulah yang disebut Majmu Syarif. Kebutuhan dia Waqi'ah, Tabarok, Ar-Rahman, Kafi. Biar benar. Udah ini benar pada kebutuhan sehari-hari ini. Baru naik Alif Lam Mim Al-Baq. Begitu. Namanya kurikulum. Enggak usah. Jangan Al-Baqarah mau bagus. Pas Qadur binasi salah. Kan gak baca Al-Baqarah sholat. Itu kan repot. Jadi supaya kita nih orang bisa. Karena ke pokok dulu. Pokok dulu. Itu yang didandani. Begitu. Habis itu baru wiridan sholat. Biar dia bisa wiridan. Begitu. Itu namanya kurikulum. Sebab apa aja kalau nggak belajar nggak bisa. Tahlilan. Kalau nggak belajar nggak bisa. Ini harus belajar. Ada orang baca la ilaha illallah. Udah dia 33. Dia ingat-ingat berhentinya gimana itu ya. La ilaha illallah. Sambil mikir berhenti itu orang-orang tuh gimana berhentinya. Dia kagak bisa. Akhirnya dia jawabannya tepuk tangan. Bukan itu kan repot. Begitu. Padahal dia pengen berhenti ini. Karena kagak belajar tahlilan juga belajar. Coba lihat tahlilan tuh yang agak belajar. Quran tuh diatur. Kalau memulai a'udzu, habis a'udzu bismillah. Bagi kalau berhenti shadaqallahul azim. Itu namanya berhenti baca Quran. Kalau mulai lagi a'udzu lagi. Kalau mau pindah Allahu Akbar. Begitu. Diatur. Namanya itu berarti pindah ayat atau pindah surat. Takbir. Kita baca Yasin. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. La ilaha illallah. Lah enggak shadaqallah mah udah lagi. Kayak kulhu bukan Quran. Kalau mau pindah tuh takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, la ilaha illallah akbar, bismillah. Begitu. Kalau shadaqallah amudu lagi, kan ente udah tutup. Quran saya sudah selesai bacanya. Dipikir kuruhu bukan Quran. Ini kan karena nggak ngaji. Begitu. Banyak yang tahlilan kayak begitu. Orangnya ada di sini? Enggak ada. Itu nuduh itu. Ini kan harus ngaji. Apa aja kudu ngaji. Kalau nggak ngaji susah. Gitu. Pengen berhenti apa ini? Kan begitu kudu ngaji. Inilah pentingnya ngaji. Gitu. Begitu. Pentingnya ngaji. Kadang orang tuh ada aja pakai nanya sama kita. Bahkan kita jawab, dikata dari dulu juga gua kagak disalah-salahin. Kita kagak nyalain, itu kalau kesinggung aja kita ngebenerin. Gitu gara-gara YouTube juga tuh. Dikata nyalain orang lagi. Emang payah ini. Gitu. Dikata itu gitu. Banyak. Ada yang ngaduin saya itu sama ustadz dari Jawa, itu potong-potongan itu begitu. Kata kita terserah aja suka-sukanya. Begitu. Ntar juga kalau dia lihat utuhnya nyesel. Begitu. Karena sulit YouTube itu. Begitu, kita nggak bisa kendalikan. Begitu. Itu mah terserah dia. Muatan yang upload aja. Niatannya lurus dapat ganjaran. Niatnya komersil doang. Ya dapat duit. Bikin ribut orang. Ribut mulu.
Yang kaya-kaya begitu. Udah repot begitu. Gitu. Udah tahu tukang kayu apa juga dikampakin. Begitu. Iya. Bener nggak? Apalagi ngerti teknologi. Iya, teknologi kayu. Luar biasa. Begitu. Kan repot. YouTube tuh repot. Kita ngaji aja. Jadi kata Imam Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kalau ada orang 41 agak bisa baca Fatihah? Jumatnya nggak jadi. Dosa nggak yang lainnya? Kagak dosa. Gugur Jumatnya dari yang lainnya. Terus sholatnya duhur aja. Tuh fatwa beliau. Mufti mantap saya begitu. Karena kalau berfatwa pakai kalau mau tamat masalahnya. Gitu. Kan kalau doifnya ntar kita terangin berapa ini Jumat, banyak, minimal 12 dalam madzhab Syafi'i itu. Maka kayak corona tiapnya ada 12, jadi aja saya itu saat Jumat yang corona begitu. Gitu. Saat Jumat ada corona nggak Jumat, tapi mancing boleh, ngumpul kan repot. Begitu. Sian banget yang kayak begitu. Ya Jumat nggak boleh mancing, boleh pasar rame. Untung udah berhenti corona. Kalau nggak kan puyeng kayak begitu tuh. Padahal corona sama mahalan corona. Iya, corona tuh bawahan. Gitu. Itu yang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu. Kayak gitu tuh jawabnya. Begitu dalam fatwanya. Udah nggak bikin Jumatan. Kenapa kok bisa begitu ya? Karena beliau ini mufti. Orang berfatwa itu harus menggunakan qaul mu'tamad. Begitu. Tapi kalau irsyad, kalau dhaif bakal ada. Tuh, nanti di depan ada di depan. Boleh taklid kalau orangnya kurang dengan orang 12 gitu. Nanti ini ada dalilnya. Kenapa 40? Jadi Sayyidina As'ad bin Zurarah waktu ngadain Jumat. Jadi yang pertama kali ngadain Jumat bukan Nabi. Nabi enggak pertama, Nabi yang ngajarin. Kenapa Nabi enggak? Nabi masih di Mekah, masih intimidasi, sulit terbuka. Jumat itu kudu terbuka, lingkungannya kudu aman. As'ad bin Zurarah Madinah aman, maka dia bikin Jumat orang 40, bikin Jumat 40 orang, 40 Jumat kudu 40. Jadi angka 40 itu angka istimewa. Umur orang aja penentuan 40. Jadi Nabi jadi Rasul aja 40. Itu begitu 40. Jadi zakat kambing aja 40. Begitu. Ini ngaji kalau ada 40 kita zakatin atuh. Jadi 40. Kalau ada kumpul orang 40 angka 40 tuh wali abdal aja 40 wali abdal begitu, angka 40 begitu. Itu untuk begitu 40. Dulu kita punya aturan untuk pemimpin negeri itu 40 umurnya dulu. Begitu. Akhirnya dirubah gara-gara F1 gitu. Begitu. Gara-gara aturan tukang kayu dikampakin begitu.
Tuh begitu, begitu. Emang begitu. Dibilang tukang kayu, maaf aja, beringin aja tumbang. Pohon beringin, sama tukang kayu dikampakin. Beneran. Pohon beringin. Iya. Begitu tukang kayu. Memang repot. Jangan main-main. Begitu. Jadi saudara, itu begitu. Kudu 40. Ini yang rada repot. Makanya ada tuh, saya tahu Tarekat Siddiqiyah itu di Indonesia. Itu selalu ada Jumat. Ini ada. Sampai saya sholat pada Jumat di daerah itu. Jakarta juga. Pada waktu ngobrol ngundang tuh, nanti di kami itu ada iadah, nggak apa-apa kata gitu. Iya baik, iadah ya, gitu. Berarti itu di depannya makamnya abahnya di masjidnya itu Wan Syekhan Habib Mustafa Al-Bahar depannya. Iya ada tiap Jumat, nggak apa-apa, bagus. Berarti pakai kaul yang kayak kuat mau tamat gitu. Zaman dulu nggak apa ya, kita nyata itu begitu, nggak apa-apa begitu. Jadi emang Jumat ini banyak pernak-perniknya, maksud kita begitu. Jadi nggak semudah itu gitu. Ada banyak aturan tambahan gara-gara bikin Jumat, diatur. Makanya saya bilang kalau saya itu kalau bab Jumat lebih seneng dengan mazhab Abu Hanifah gitu. Jadi kalau mau bikin Jumat tuh izin pemerintah Abu Hanifah, diatur gitu supaya jangan asal-asalan. Kalau mazhab Syafi'i enggak, boleh aja bikin Jumat, yang penting memenuhi persyaratan gitu. Kalau Abu Hanifah harus ada idnu sultan, karena harus diatur supaya ini udah bener enggak, udah enggak ketampung baik, kalau udah boleh begitu, kayak begitu. Jadi supaya diatur betul untuk Jumatan biar rapi, kayak begitu. Kita repot gitu kalau ngomong Jumat ini udah susah begitu. Wallahu alam, segini aja dah.